Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bertemu untuk belajar mata pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati kami mau belajar agama Kristen. Berkati supaya kami belajar sungguh-sungguh dan apa yang kami pelajari kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita belajar dari bab 1, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Kisah Rasul 2 ayat 1-47. Menurut kalian apa itu gereja? Apakah gereja itu orangnya atau gereja itu gedungnya? Nanti kalian bisa jawab ya di rumah. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu, lalu lidah api yang berkobar turun di atas kepala para muridnya. Sebuah kejadian aneh yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka masing-masing itu bisa berkata-kata dalam bahasa asing. Banyak orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur atau panen mereka di bait suci yang ada di kota di Yerusalem pada waktu itu. Nah, anak-anak, pada waktu itu para murid itu keluar dari tempat mereka berkumpul, ya. Dan banyak orang mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 7-8. Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa asing, ada orang yang kagum kepada mereka. Tapi ada juga orang yang sinis kepada mereka. Apa yang disaksikan oleh orang lain itu, ya, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit dan telah bangkit dan naik ke surga. Itu sungguh-sungguh berkuasa, ya, sungguh-sungguh benar-benar adanya. Kedua adalah apa makna gereja? Ya, apakah arti gereja yang sesungguhnya? Ya, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Artinya eklesia, ya. Gereja dalam bahasa Yunani itu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sedangkan kata klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti adalah dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dan dari keluarganya, untuk menjadi sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih itu harus disampaikan bukan saja dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan kita. Itu kasih, ya. Umat Allah itu harus memiliki kasih, ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi orang lain. Ya, jadi anak-anak, kalau kamu mengenal Tuhan Yesus, kamu berkata bahwa kamu adalah pengikut Tuhan Yesus, kamu adalah orang Kristen, kamu harus punya kasih seperti kasih Tuhan, ya. Bukan saja hanya perkataan, tapi juga dengan perbuatan melakukan kasih, sehingga lewat kasih itulah orang lain melihat sungguh-sungguh nyata kasih Yesus dalam diri kita. Itulah sebabnya kenapa gereja dibentuk oleh Allah sebagai umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Di gereja itu punya hukum, yaitu hukum kasih, ya.
Karena itu pula gereja sering disebut sebagai Israel yang baru, ya. Israel baru dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Jadi anak-anak, ya, pagi ini kita belajar bahwa kalian tuh gereja, ya. Gereja itu bukan saja gedungnya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya itu juga disebut gereja. Jadi jangan kalian berpatokan dengan gereja itu harus gedungnya bagus. Tidak. Gereja itu ya diri kamu sendiri, ya. Diri kamu sendiri yang menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu boleh ada di dalam dirimu. Karena kasih itu harus dinyatakan lewat apa tadi? Lewat perkataan dan juga perbuatan.